Ngobrol bangsat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Season kali ini ya lagi di sebuah gang di wilayah Kedaton ya, tepatnya di Gang Onta. Kita lagi ketemu sama seorang tokoh publik orang yang sangat fenomenal sekali. Ada Bang Santar Destian ya. Kita mau dengerin nih obrolan beliau terkait bagaimana kisah beliau sudah lebih dari berapa tahun nih mengganggu Bang? Setahun lah kira-kira. Setahun mengganggu ya. Jadi aktivitasnya selama menganggur ini apa aja nih Mas? Enak, jadi selama menganggur itu tidur, makan, nonton TV, tidur. Jadi nggak liburan-liburan saya. Siap. Jadi Anda mengganggu disubsidi oleh orang tua ya? Iya. Iya, disubsidi oleh. Ngomongnya agak keras aja nggak apa-apa Bang, santai aja kita ya. Iya Bang ya. Gitu. Jadi keseruan menjadi penganggur itu tadi bisa makan, bisa tidur, bisa makan, bisa tidur ya. Iya. Tapi nggak jalan-jalan ya. Nggak. Ya, jadi selama 1 tahun menjadi pengangguran ini sudah kemana aja Anda mengantarkan amplop coklat itu? Udah ke banyak perusahaan sih Bang ya. Udah dari PT-PT yang swasta, yang negeri udah dimasukin. Tapi ya gimana ya Bang ya? Selama 5 tahun terakhir ini mencari pekerjaan itu emang susah banget ya. 5 tahun apa setahun? 5 tahun kebelakangan kan pemimpin kita sekarang kan udah berjalan selama 5 tahun ini. Oh gitu. Jadi ada faktor X-nya karena pemimpinnya juga ya. Jadi agak susah ya terus nyari pekerjaan ya. Iya. Bang Santanu nih ya. Jadi ya, Abang ini sebenarnya background pendidikannya apa sih? Saya ini S1 manajemen Bang. S1 manajemen dari kampus Universitas Islam di Universitas Lampung. Islam Lampung, UIN Raden Intan ya. Iya. Jadi dengan basic sebagai sarjana manajemen di salah satu kampus negeri malahan ya di Provinsi Lampung ini ternyata masih sulit juga untuk mencari pekerjaan. Mungkin bisa jadi tampang mempengaruhi juga ya Bang ya. Enggak juga lah Bang. Yang dibutuhkan kan skill bukan penampilan. Oh, skill. Tapi biasanya itu ada pepatah yang mengatakan kesan pertama itu menentukan segalanya katanya gitu. Jadi mungkin bisa jadi Abang ini sulit mendapatkan pekerjaan karena tampang mungkin ya. Parah. Ini penghinaan lah ya Bang. Mohon maaf. Selama Abang menjadi seorang pengangguran, pengalaman apa nih yang kira-kira ada menyenangkannya nggak sih menjadi pengangguran ini Bang? Ya menyenangkannya ketika kita lagi kumpul gitu sama temen, kita selalu ada waktu untuk dia. Oh, gitu. Ketika kita bekerja kan susah sih kalau ada waktu untuk kumpul sama bareng teman-teman. Susah. Tapi ada nggak enaknya waktu kumpul sama temennya? Jadi bahan komen. Jadi bahan sindiran tuh Bang. Oh gitu. Jadi kalau pacar udah punya belum nih Bang? Gak ada Bang, kan nganggur. Jadi kalau respon orang tua sendiri gimana nih? Dengan Abang menjadi seorang pengangguran, apa nih kira-kira? Apa orang tua ngomel terus atau biasa aja responnya gimana? Iya, responnya agak kesel, pengen ngusir gitu sih Bang. Ada kesel kan, karena nggak ada pekerjaan gitu kan, nggak ada penghasilan. Ya gitu loh. Harapannya nih Bang buat pengangguran-pengangguran yang di luaran sana, apa nih? Ada pesan-pesan nggak dari Bang Santanu buat pengangguran-pengangguran yang nasibnya sama seperti Abang di luaran sana? Ya buat teman-teman pengangguran ya kita harus berjuang lagi, memperjuangkan amplop coklat kita supaya ada penghasilan ke depannya dan bisa merubah hidup kita jauh lebih baik lagi. Iya. Terus kalau untuk pemerintah nih, ada nggak harapannya nih dengan posisi Abang yang menganggur ini memang cukup sulit kan ya mencari pekerjaan. Kemarin daftar PNS nggak? Daftar Bang. Gagal di seleksi berkas? Bukan, di tes Bang. Di tesnya Bang. Oh, di tesnya nggak berhasil ya, gitu ya. Jadi mungkin sarannya buat pemerintah ada apa nih? Ya sarannya semoga kedepannya lebih perhatikan orang-orang yang seperti saya gitu kan. Mohon maaf ya guys, kita karena syutingnya di dalam gang, jadi kalau ada ekstras yang lewat itu sengaja biar kita menampilkan memang kita lagi dalam gang gitu ya. Ya. Oke. Ya supaya diperhatikan, supaya memberikan peluang pekerjaan-pekerjaan kepada seperti orang-orang seperti saya gitu. Iya, seperti itu ya. Jadi harapannya ke depannya ini ada juga perhatian dari pemerintah ya. Karena kita juga menuntut janji pemerintah pusat yang menyampaikan bahwasanya itu orang-orang yang menganggur itu nanti akan disetiapkan kartu prakerja ya, yang dijanjikan akan diberikan imbalan sesuai dengan UMR kota UMR sesuai dengan wilayah
domisilinya gitu ya nih. Ada harapan nggak nih yang mau disampaikan? Mungkin siapa tahu nanti kita tag video ini ke Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo nonton nih Pak, ini adalah nasib salah seorang pengangguran yang dulu Bapak, janji kampanye Bapak loh nih Pak. Saya sebagai masyarakat umum menanyakan langsung nih, apa yang menjadi janji-janji politik Bapak saat Bapak mencalonkan menjadi seorang presiden. Nah ini salah satu nih korban dari PHP-nya Bapak nih. Coba apa harapannya buat Presiden Joko Widodo? Siapa tahu nanti Presiden Joko Widodo lihat langsung nih video kita. Ya, semoga untuk Bapak Presiden untuk memperhatikan lagi orang-orang rakyat kecil seperti saya gitu kan, supaya ada peluang-peluang untuk kami berkarya di negeri ini, supaya kami juga bisa merubah kehidupan merubah kehidupan kita dan membantu bangsa ini untuk berkembang lebih baik lagi. Itu tuh Pak Jokowi tadi salah satu pesan pengangguran yang ada di Kota Bandar Lampung. Dia juga ingin sebenarnya berkontribusi untuk membangun bangsa dan negara ini. Tapi yaitu karena kesempatannya sangat minim sekali ya. Jadi mohon tolong perhatiannya agar masyarakat seperti Bang Santanu ini juga bisa berkarya untuk bangsa dan negara ini. Tolong peluang-peluang bisnis itu dibuka lebih besar lagi gitu ya. Karena kita tahu bahwasanya di masa era Bapak Joko Widodo ini sangat pesat sekali kan momentum-momentum pembangunan ya. Momentum-momentum pembangunan sangat pesat sekali. Seharusnya orang-orang seperti Santanu ini tidak lagi menjadi seorang pengangguran, apalagi terlebih dia seorang sarjana ya, memiliki gelar sarjana S1 gitu ya. Masa menjadi seorang pengangguran gitu ya. Lalu ada cita-cita dan harapan di kemudian hari setelah Anda nanti mungkin punya prospek yang lebih baik lagi di depannya. Ya, cita-cita saya ingin memberikan peluang pekerjaan kepada orang-orang yang lainnya Bang, supaya negeri kita ini tidak banyak penganggurannya. Gitu ini aja. sangat mulia sekali ya cita-cita Bang Santanu ya. Nah ini juga saya sedikit kembali menegur Bapak Joko Widodo dan direksi-direksinya di kementerian ya. Nah itu tadi seperti yang dibilangkan Bang Santanu tadi, saya pengen mempekerjakan ya apa tadi? Mempekerjakan orang-orang yang mengganggu. Nah berarti dia punya jiwa jiwa wirausaha yang tinggi. Jadi seharusnya harus didukung ya. Seperti program KUR yang ada saat ini Pak, tolong itu kalau saya lihat bunganya sekarang 6%, kuota kerannya sangat kecil sekali Pak. Nah ini tolong diperhatikan. Kalau bisa nanti ke depannya bunganya cuma 3% atau 2,5% kalau bisa. Kalau bisa 1% malahan kan. Ini kalau misalnya orang-orang seperti Mas Santanu ini diberdayakan dengan adanya dana kredit usaha rakyat yang tepat sasaran, terus kuotanya di bank-bank swasta juga diperbanyak, insya Allah mereka juga punya niatan untuk bisa jadi pengusaha-pengusaha muda ya. Kita kedepannya kalau misalnya peluang untuk dapat pekerjaan itu sulit, coba kita usaha-usaha yang bisa dikembangkan oleh masyarakat ini lebih didukung lagi. Itu ya Mas Santanu ya. Iya, Bang. Ya, apa lagi nih Mas keluh kesannya, atau ada pesan-pesan buat mertua gitu. Sementara ini saya menganggur, tapi lihat nanti hasilnya. Saya akan terus. Saya rasa cukup itu Bang. Cukup seperti itu ya. Oke. Itu tadi ya salah satu obrolan kita dengan salah seorang masyarakat Bandar Lampung ya, terkait dengan keluh kesahnya. Jadi jangan lupa obrolin aja.